Salam eksplorasi. Oke, kali ini kita akan masuk pada bagian terakhir dari ketiga seri kita ya, seri trilogi yang dari tema besar atau tema awalnya itu berbicara tentang Yesus kala voting. Hingga masuk video kedua itu tentang Tuhan berdoa kepada Tuhan atau sebenarnya Yesus berdoa kepada siapa sih? Itu saya sudah jelaskan secara gamblang di video sebelumnya, dan yang terakhir ini kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir, bagaimana kalau kita hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, atau bagaimana kalau kita hidup sih sebenarnya satu zaman dengan Tuhan Yesus ya. Nah, saya tuh punya kebiasaan rekan-rekan sekalian, kalau sudah upload satu video atau sudah upload video sebelumnya, saya biasa nonton ulang tuh. Jadi seperti yang sudah-sudah, saya tetap akan meminta maaf kalau dalam setiap pembahasan saya banyak kesalahan pengucapan kata, karena kadang-kadang tuh saya tuh kalau ngomong suka cepet-cepet gitu nah. Ya kan? Jadi akhirnya belibet, guys. Apalagi kalau sudah excited sekali atau semangat sekali untuk membahas sesuatu. Jadi ya biasanya itu apa darder dor aja gitu nah. Tapi bukan yang yang suka nembak-nembak tuh ya. Peluru nyasar anjay. Ya, jadi sudah kebiasaan gitu karena memang saya itu kebiasaannya tidak terpaku pada skrip atau suka baca skrip. Jadi mengalir aja gitu guys. Semoga kawan-kawan memahami kalau dalam setiap video saya itu banyak kekurangan dalam berkata-kata ya. Tapi saya masih berharap poin dan tujuan dari setiap konten yang saya hadirkan itu maknanya dapat ya, intinya dapat, konteksnya dapat. Kayak di video sebelumnya itu saya sempat ngomong kayak gini nih ya, saya ulang kembali nih ya. Yesus menyangkal Yesus itu kok iso, ya kan? Kok iso Yesus menyangkal Yesus itu gimana? Menjual ya, menjual kalau tidak salah. Harusnya itu Yudas. Yudas yang menjual Yesus, bukan Yesus menjual Yesus atau Yesus mengkhianati Yesus, itu salah. Harusnya Yudas mengkhianati Yesus. Nah, jadi inilah bagian terakhir dari video yang akan kita bahas. Semoga rekan-rekan sekalian akan terbuka wawasan berpikirnya. Ini kali ini saya nggak pakai anu ya guys ya, ayat. Jadi kalau misalnya di layarnya itu ada ke-10 firman ya, pas tadi baca firman Tuhan, ini adalah pembacaan terakhir saya. Jadi kebukanya di sini. Nah, bagaimana tentang video terakhir ini atau seri terakhir dari seri trilogi kita tentang Yesus kala voting? Pada video yang ketiga, bagaimana kalau kita hidup sejaman dengan Yesus? Jadi saya saranin buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton video atau channel ini, itu nanti urutannya untuk menonton videonya itu saya saranin nonton dulu itu video part 2 yang kemarin, baru masuk ke part 3, ini tuh bagian ketiga, baru yang paling terakhir tuh malah video yang pertama yang saya upload, Yesus kala voting. Jadi urutannya itu harusnya gitu. Video part 2, part 3 baru part 1. Jadi biar dia menjadi sebuah alur cerita. Jadi saya nggak pada khusus pembahasan ini saya nggak akan ngutip atau fokus pada ayat maupun juga menjabarkan sebuah referensi dari Alkitab, tapi lebih ke arah diskusi teman-teman. Sebagai penutup dari seri trilogi kita ya. Sesuai dengan judulnya atau thumbnailnya, yaitu bagaimana kalau kita hidup sejaman dengan Yesus. Oke, jujur sebenarnya saya pernah mendengar pertanyaan ini. Kalau tidak salah pada saat itu saya sedang tonton di sebuah kanal YouTube ya. Apakah YouTube, apa Facebook, saya lupa. Tapi itulah saya ya, kawan-kawan. Lebih suka memahami daripada menghafal. Jadi saya itu anak IPS banget, nggak suka menghafal, tapi lebih banyak memahami ya. Mengingat lah ya, mengingat boleh lah ya. Tapi kalau menghafalkan itu sudah saklek ya, sudah tahu. Nah, pada saat itu ada pertanyaan disampaikan seperti ini ke anak-anak muda. Ya pada momen itulah ya mereka lagi diskusi. Responnya atau jawaban dari orang-orang tuh macam-macam tuh. Ada yang seneng lah, ada yang takjub,
ya amazing gitu, atau ada juga yang bahkan kalau memang dia hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, dia akan meminta satu satu hal doang. Tuhan, kalau bisa tolong dong pastiin tempat saya di surga, anjay. Langsung minta ke ownernya, guys. Ya kan, kapan lagi lu ketemu Tuhan Yesus langsung minta jaminan garansi ke surga. Kita semua tahu yang buat surga itu Yesus. Ya, yang empunya surga itu Yesus ya. Mumpung ownernya ada depan mata nih ya, kenapa nggak sekalian gue pikir-pikir, ya bener juga ya, mumpung nih guys, anjay, ya kan, itu nggak kepikiran saya sih, ya kan, langsung mau minta garansi untuk bisa bersama-sama dengan Yesus di surga. Haleluya, ya kan. Nah, di tengah-tengah diskusi mereka yang banyak memberikan pendapat maupun argumen, tiba-tiba si penanya tadi itu kembali berkata, bagaimana kalau kalian yang hidup sejaman dengan Yesus lah malah ikut menyalibkannya? Wow, guys. Semua itu tiba-tiba hening. Mereka itu hening, coy. Suasana seketika itu juga berubah, anjir dah. Gue sampai mikir, iya bener juga ya. Kalau kita hidup sejaman Tuhan Yesus, terus lu yang nyalipin, bahkan lu yang akhirnya membuat Yesus itu akhirnya tersalibkan, itu karena lu. Itu gimana ceritanya? Iya bener juga. Nah, pada momen inilah sebenarnya teman-teman, kita mau berdiskusi, apakah sebenarnya hidup di zaman Tuhan Yesus itu baik, menarik, atau gimana? Ya kan? Nah, yang lebih kasihan ya, ini lebih kasihan nih. Kita coba berandai-andai dan berspekulasi aja nih guys. Jadi di sini nggak ada prolog, tidak ada latar belakang ayat karena kita memang nggak mengambil sebuah referensi ayat. Tapi kita hanya berdiskusi soal bagaimana kalau seandainya kita itu hidup, ya, hidup sejaman dengan Yesus. Oke, nah teman-teman bisa uraikan sendiri dan coba berandai-andai nih. Jadi saya nggak akan pakai ayat kali ini karena temanya masih nggak jauh-jauh kok dari Yesus kala voting kemarin kok. Ya kan, anggap aja kita ada di situ gitu. Nah, itu gimana? Bisa jadi lu yang bela, bisa jadi lu yang ikut-ikutan, coy. Ya kan, kembali ke tadi. Yang kasihan tuh orang yang buatin salib Yesus. Saya nggak tahu ya, saya hanya pernah nonton video yang coba mengilustrasikan tentang peristiwa atau kejadian yang dulu terjadi, lalu diskenariokan kembali menjadi sebuah film cerita. Jadi saya ada beberapa film saya sempat nonton, ada dua ya. Kalau tidak salah, salah satu itu film yang pernah saya nonton itu yang diperanin Mel Gibson ya kalau nggak salah. Ya kayak merek salah satu gitar dah. Mel Gibson ya kan. Nah, jadi peran Gun, dan ada film Tuhan Yesus yang agak lawas juga sebelumnya. Itu yang saya ingat ya, yang saya lihat pada saat itu sih salibnya udah jadi, udah ada tuh guys. Lalu nanti Yesus dipalu di situ baru disalibin. Nah, ini gimana nih? Ini contoh nih ya, ini contoh. Tiba-tiba datang tentara Romawi atau orang-orang Farisi dan Saduki gitu, cuk, masuk ke dalam toko, ya kan, shalom. Oh, kayaknya dulu belum ada salam ya kayaknya, ya kan. Ya, selamat siang, Pak Aco. Anggap aja Pak Aco nih yang menjaga. Ya, kenapa sih, ya kan, orang Farisi nih, kenapa sih, atau tentara Roma ya, kenapa? Gini Pak Aco, tolong dong buatin salib satu, mau dipakai hari Minggu tuh. Ada yang mau disalib, anjay. Siapa, ya kan? Nah, ada dah yang mengaku-ngaku Tuhan katanya. Yang bener lu, iya udah jangan banyak tanya, ya kan? Buatin aja salib satu. Nah, dibuat tuh buat hari Minggu. Karena Yesus setahu saya itu disalibkan hari Minggu ya. Dan dia matikan hari Minggu tuh. Nah, nggak lupa juga nih. Dia mesen paku 1 kilo. Bro, jangan lupa pakunya juga. Kebetulan yang mau disalib ada 3. Oh, yang 3 ngaku-ngaku Tuhan. Nggak, mirip sih. Ketiganya yang Esa. Tapi nggak. 2 itu nggak ngaku Tuhan. 1 doang. Ya kan, paku 1 kilo udah. Salib juga udah. Ya kan, nih terus bilang Pak Aco, ya udah tak bonisin sekalian palunya deh. Sama tali. Ya kan, biar nanti kalau udah selesai tolong dibalikin. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang membuat salib Tuhan Yesus ya ngasih paku untuk dipakuin ke Tuhan Yesus, talinya juga plus palu-palunya, itu ikut berdosa?
Gua bukan Tuhan nih. Ya kan kita cuma berdiskusi. Makanya segmen kali ini kawan-kawan, kita hanya lebih akan berdiskusi. Kira-kira gimana nih kasihan kalau Tuhan Yesus tuh, ya kan anggaplah si ini atau si ini, itu yang pesenin salibnya. Apakah dia juga termaksud orang berdosa? Well, who knows? Ya kan? Nah, disinilah letak apa ya kalau saya harus bilang ya Bang Ormas mengatakan nggak kebayang aja sih kalau pada kejadian itu kita adalah salah satu dari orang yang ternyata ikut menyalibkan Yesus. Masih mending kalau salah satu dari kita, kalau semuanya ternyata ngikut nih. Ulala, nice people. Ya kan, kita berkontribusi. Coy, atas kematian Tuhan kita sendiri. Itu, itu tidak kurang ajar. Aduh, jujur gue waktu mikirin itu guys, selama buat konten trilogi ini gue nggak habis pikir. Jujur, tiap ngebayangin terus itu gue ngeri, coy, merinding gue, ngeri men. Ya kan, saya sih bersyukur ya, jujur saya bersyukur bisa hidup di zaman sekarang atau di zaman apapun deh. Kalau memang Tuhan akhirnya hidup harus lahirin saya hidup di zaman Adam ya, di zamannya Musa atau agak-agak modern sedikit di zaman Martin Luther King, itu kan abad pertengahan ya, sekitar abad 15-an ya kan. Atau agak modern-modern lagi sedikit di zaman Albert Einstein dan lain sebagainya. Ya gue tetap bersyukur karena menurut saya secara pribadi ya, saya yakin hidup di zaman apapun semua pasti ada plus minusnya. Hidup di zaman apapun pasti ada plus minusnya. Tentu tidak semua baik, tidak juga semua buruk. Tapi hidup di era ini menurut saya era terbaik. Kenapa bro? Bayangin ya, lu bisa lihat Ronaldo dan Messi coy. Lu bisa hidup di zaman Marvel dan DC ini, yang suka nonton film superhero itu pasti tahu nih. Lu bisa hidup di zaman Xi Jinping, Trump dan juga Putin coy. Dan yang tidak kalah menariknya, lu bisa minum Starbucks, makan KFC, makan Pizza Hut, ada boba. Dan satu yang paling tidak kalah serunya, yang sangat gue suka, gue bisa nikmati rendang, coy. Bayangin, saya ini adalah pencinta rendang garis keras. Jadi kalau ada sayembara, kalau ada Guinness World Record, atau apapun itu penghargaan, tolong buat kategori penikmat rendang garis keras, gue pasti ikut. Gue pasti ikut. Catat ya. Jadi gimana? Ya kan? Kalau saya secara pribadi, gue hidup di zaman manapun, gue it's fine, oke. Tapi hidup di abad 21 menurut saya itu hal yang terbaik ya. Ya kan? Zaman modern lah kita bisa katakan. Ya masuk post modern ya. Jadi sekalian saya kasih tips buat para pengusaha rendang. Lain kali kalau misalnya lu buka usaha rendang, saya kasih solusi atau masukan, buatlah rendang sasetan, anjay, atau bungkusan yang harga 10.000, 15.000 gitu, lumayan dah. Pasti auto laku, bis habis di pasaran. Ya kan, nggak ada kan rendang sasetan ya, jarang, kayak belum ada ya, ya kan. Ya, jadi itu guys. Bersyukurlah kita hidup di zaman apapun. Jadi pertanyaan terakhirnya, gimana? Apakah mau hidup di zaman Tuhan Yesus atau silakan jawab sendiri. Jangan lupa tinggalkan komentarnya di bawah. Ini adalah penutup akhir dari seluruh trilogi dari konten kita kali ini. Dan saya Bang Ormas Kristen mengucapkan terima kasih. Shalom, sampai ketemu di konten selanjutnya dan salam eksplorasi.